Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk kelas 10 ya. Mari kita hari ini belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu yang kita melanjutkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Nah, untuk itu silakan Anda buka dulu buku paketnya, yaitu di halaman 12. Nah, nanti itu di halaman 12 kita akan mempelajari tentang gagasan pokok ya. Baik, Bapak bacakan dulu ya di halaman 12. Silakan ya. Udah dibuka. Bagus, makasih. Nah, di halaman 12 itu nanti ya, ini akan Bapak bacakan. Pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca pemahaman isi teks. Kemudian menemukan pokok-pokok isi informasi di dalamnya. Pokok-pokok informasi sebuah teks dapat ditentukan dengan menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, itu ingat ya di dalam kalimat itu. Kemudian gagasan utama bersifat umum ya. Jadi gagasan utama itu bersifat umum. Nah, nanti baru dalam sebuah paragraf itu ada gagasan utama, kemudian dibarengi dengan kalimat penjelas. Jadi gagasan utama itu merupakan yang bersifat umum, kemudian detailnya itu dijelaskan oleh kalimat penjelas ya. Nah, kemudian ya dapat melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Sekarang bacalah contoh analisis gagasan pokok setiap paragraf dalam teks wayang di atas. Nah, ini ya, kalian kan sudah membaca teks wayang, kemudian wayang itu bagaimana jenisnya, bentuknya dan lain sebagainya, itu sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Nah, untuk itu, di sini ada contohnya. Ya, di halaman 12 itu ada contohnya di sini ya. Itu lihat kamu di bawahnya itu yang tadi sudah Bapak bacakan. Kemudian di bawahnya itu ada gagasan pokok, kemudian di garis bawah ini seperti ini. Ini kan ya. Tuh, ya. Nah, gagasan pokok, kemudian ini paragrafnya. Jadi di dalam sebuah paragraf ini Anda nanti mencari gagasan pokoknya. Contoh nih, Bapak bacakan lagi ya paragrafnya. Kemudian, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni kultur atau masterpiece of oral and instrumental patrimony of humanity. Ya. Nah, wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit. Wayang biasanya terbuat dari kulit hewan. Ya. Bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek dan wayang suket dan wayang motekar. Nah, itu jadi contoh paragrafnya.
contoh paragraf ini. Ya, contoh paragraf ini. Kemudian Anda mencari yaitu gagasan pokoknya. Jadi sudah dari Bapak bacakan ya paragrafnya itu, di buku juga ada. Nah, dari paragraf ini gagasan pokoknya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Ya, jadi secara umum wayang itu adalah merupakan suatu seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini. Jadi ini dari paragrafnya, silakan Anda baca, kemudian Anda analisis, kemudian ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya sekarang berlatihlah untuk menemukan gagasan pokok. Isi teks hasil laporan observasi dengan menggunakan tabel berikut ini. Semua dapat menuliskannya pada lembar terpisah atau pada buku kerja dengan bantuan format contoh berikut. Nah, ini ya. Nanti selanjutnya ini yang Anda kerjakan ini 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7. Ya, yang Anda kerjakan nanti di buku kerja itu ada 7 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, itu bukunya kan sudah ada. Ya, bukunya sudah Bapak bagikan ya melalui itu ke Classroom. Nah, silakan Anda baca. Nah, contoh paragrafnya ini ya. Kemudian mencari gagasan pokok. Intinya mencari gagasan pokok. Jadi contohnya ini paragrafnya ada, kemudian ini contoh gagasan pokok dari paragraf ini. Paham tidak? Paham nggak? Nah, kalau sudah paham, silakan Anda kerjakan paragraf-paragraf berikutnya. Mencari gagasan pokok. Paham? Ya, semuanya ada 7 paragraf. Tadi kan sudah Bapak perlihatkan di bawahnya itu di halaman 12, halaman 13 sampai dengan halaman 14. Ya. Ditulis di buku kerja. Ya, tugasnya ditulis di buku kerja. Nah, buku kerja itu nanti kalian serahkan ke ketua kelas masing-masing, dikoordinir. Ya, Bapak tidak mau istilahnya kamu ngirim melalui foto atau apa. Hasil tulisan tangan supaya Bapak mengetahui tulisanmu bagaimana. Membacamu bagaimana itu ya. Jadi kalau tulisannya bagus beda penilaiannya. Tolong tulis yang rapi ya, karena ini bahasa Indonesia. Penulisan itu ada penilaiannya, bukan saja soalnya pengisiannya betul, tapi kalau tulisannya kurang bagus, nah itu berpengaruh pada penilaian ya. Nah, ini Bapak itu lagi ya, bacakan lagi yang Anda harus kerjakan ini ya, di halaman 12 ya, halaman 12 lagi. Sekarang berlatihlah untuk menemukan gagasan pokok isi teks laporan hasil observasi dengan menemukan dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah, ini ya, kamu dapat menuliskannya pada lembar terpisah atau pada buku kerja dengan bantuan format contoh berikut. Nah, ini contoh formatnya ya. Jadi nanti Anda nggak usah ininya tulis ya, ininya nggak usah Anda tulis isinya saja ya, tulis isinya saja di buku kerja itu ya. Kamu nggak usah ininya, nggak usah tulis karena Bapak sudah ada bukunya, kamu sudah punya bukunya. Ini nggak usah tulis ya. Jadi yang tulis ininya aja. Jadi nomor 1, misalkan nomor 1 ini kan semuanya ada 7 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nomor 1 ya, gagasan pokoknya apa? Paragrafnya begini bunyinya. Bapak bacakan nih. Barangkali kamu malas membaca, harus dibaca ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Yang paling terkenal
karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Ya. Wayang purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Purwa itu artinya awal. Ya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang. Pak ulangi, maaf ya. Dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit. Ya, jadi gagangnya itu namanya cempurit. Ya, atau ini wayangnya itu terbuat dari kulit kerbau kemudian diberi warna sesuai dengan pakemnya. Itu maksudnya. Ya, cempurit itu apa? Tangkainya. Misalkan ini wayang, ya ini tangkainya itu yang lancip. Nah, itu dibuat dari tanduk kerbau bule. Itu yang wayang kulit. Kemudian kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan kapit. Tuding itu makanya di bawahnya, kapit itu yang di atasnya itu. Nah itu. Kemudian yang Anda kerjakan adalah gagasan pokoknya. Jadi dari paragraf ini gagasan pokoknya apa? Ya, Anda nggak usah menulis paragrafnya, langsung tulis gagasan pokoknya saja. Ya, karena itu kan sudah ada di buku. Nah, tinggal Anda di buku kerjanya itu tulis gagasan pokok 1 di halaman 12. Kemudian di halaman 13 ada 1, 2, 3. Halaman 14-nya 3 lagi 1, 2, 3. Jadi semuanya tuh 7. Nah, itu nanti ditulis di buku kerja, kemudian dikumpulkan ya di KM. Ya, nanti KM menyerahkan ke wali kelas masing-masing. Paham? Nah, kalau sudah paham, silakan Anda kerjakan. Jangan lupa baca dulu. Ya, baca dulu perintahnya bagaimana. Ini dari halaman 12. Baca dulu perintahnya bagaimana supaya Anda mengerti apa yang Anda kerjakan. Ingat, tulisan harus rapi dan dapat dibaca. Anda sudah SMK. Ya, jadi tulisannya jangan asal tulis ngerti sendiri kemudian tidak rapi. Ya, tulisan harus rapi dan dapat dibaca. Ya, sekian materi dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.